Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Di sini saya sedang mengadakan kegiatan PKL komunitas, khususnya di RW 7 Desa Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru. Maksud saya di sini adalah saling berbagi informasi dan sharing mengenai apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam menghadapi tatanan era new normal adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Seperti sudah kita tahu ya, bahwa baik di televisi ataupun berita itu sudah banyak sekali, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sudah seringkali mendengar tentang istilah new normal ya. Jadi new normal adalah sebuah proses untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan prinsip produktif dan aman. New normal adalah istilah resmi yang diluncurkan oleh pemerintah untuk menandai usaha berangsur untuk beralih dari kondisi PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, menuju ke sebuah tatanan yang lebih produktif, namun tetap aman bagi masyarakat agar terhindar dari COVID-19. Maksudnya adalah, di masa new normal ini, kita boleh beraktivitas seperti sedia kala, namun harus tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 yang telah dianjurkan. COVID-19 atau virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV turunan kedua atau sering disebut dengan virus corona. Virus ini bersifat zoonosis atau virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Virus dan penyakit ini diketahui berawal dari kota Wuhan, China, yang ditemukan pada bulan Desember 2019. Untuk kasusnya, pertanggal 15 Juni 2020, jumlah kasus COVID-19 mencapai 7,8 juta kasus yang tersebar di 188 negara di dunia. Dan hingga saat ini, vaksin dan obat dari penyakit ini belum juga ditemukan. Oleh karena itu, karena kasusnya masih tinggi, jadi sangat perlu adanya suatu edukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan yang harus tetap dilakukan. Karena walaupun kita sudah memasuki masa new normal, nyatanya kasus dari COVID-19 ini kasusnya masih terus naik ya ibu-ibu, jika kita lihat pada berita di TV ataupun pada surat kabar. Ini kasusnya masih naik, sangat memprihatinkan. Bahkan beberapa provinsi di Pulau Jawa, saya contohkan misalnya Jawa Timur, itu sudah masuk kepada zona hitam. Karena apa ibu-ibu? Karena masyarakatnya itu cenderung kolot, atau mereka itu meyakini bahwa virus corona itu adalah virus yang sengaja dibuat oleh manusia. Jadi di sini saya bermaksud untuk memberikan memberikan sedikit pencerahan, bukan pencerahan maksud saya. Jadi seperti membuka wawasan kepada ibu-ibu bahwa virus corona itu memang sebuah virus yang nyatanya ada dan bukan dibuat-buat oleh manusia. Dan sampai saat ini juga belum ditemukan vaksin dan obat dari penyakit ini. Kemudian untuk penularannya, ini yang pertama bisa melalui droplet yang berada di udara. Oleh karena itu, sebaiknya di rumah itu pengaturan ventilasi itu harus diatur secara baik ya ibu-ibu, karena sesuai dengan berita yang telah dimuat di WHO, itu virus corona dapat
menular melalui droplet yang ada di udara, namun di dalam ruangan atau indoor. Dan di luar ruangan ini belum ada penelitiannya. Kemudian yang kedua, ini bisa menular melalui kontak erat, misalnya saat berjabat tangan, cium tangan, kemudian berpelukan, cipika-cipiki, atau kontak fisik dalam bentuk lain. Kemudian yang ketiga itu menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus corona dapat bertahan pada permukaan benda mati selama beberapa jam hingga beberapa hari. Itulah mengapa pemerintah maupun Kementerian Kesehatan sangat menganjurkan kita untuk tidak sering menyentuh daerah muka, karena virus corona ini dapat bertahan pada permukaan benda mati selama beberapa jam hingga berhari-hari. Kemudian yang keempat itu bisa melalui droplet yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi COVID-19, misalnya batuk, bersin, ataupun saat berbicara. Kemudian untuk gejalanya, mungkin ibu-ibu juga sudah sangat familiar terhadap gejala dari virus corona. Yang pertama itu adalah demam lebih dari 38 derajat. Itulah mengapa ketika kita pergi ke suatu tempat umum ataupun anak-anak di sekolah itu ditembak menggunakan termogum untuk mengecek suhu. Karena apa? Karena jika suhunya itu melebihi 38 derajat Celcius, ditakutkan ini adalah tanda-tanda dari seseorang terinfeksi virus corona. Kemudian letih, lesu, sakit kepala, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Bahkan pada orang yang sudah mengalami gejala berat itu adalah salah satunya tandanya pneumonia. Kemudian siapa saja sih orang yang rentan terkena COVID-19? Yang pertama, orang dengan penyakit kronis seperti diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian hipertensi atau darah tinggi, penyakit jantung, dan kanker. Memang pada sebagian besar kasus ini, orang yang terinfeksi virus corona adalah orang yang terinfeksi virus corona dan pada akhirnya meninggal itu adalah orang yang memiliki riwayat penyakit komorbid seperti diabetes atau kencing manis, kemudian darah tinggi, dan lain-lain. Kemudian orang yang sudah berusia lanjut. Karena apa? Karena kan pada orang yang sudah berusia lanjut ini mengalami penurunan fungsi organ tubuh ya ibu-ibu, jadi sistem imunnya ini melemah. Kemudian balita dan anak-anak. Kenapa balita dan anak-anak rentan terhadap COVID-19? Karena memang sistem imun balita dan anak-anak belum terbentuk dengan bagus, tidak seperti pada kita yang sudah dewasa. Kemudian ini adalah beberapa protokol kesehatan work from home sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan nomor 335 tahun 2020 untuk tempat kerja atau instansi, termasuk di sini adalah instansi sektor sekolah ya. TKA Rahma ini protokol kesehatan yang pertama adalah mendesinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh setiap 4 jam sekali. Kemudian menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan yang memadai dan mudah diakses. Kemudian melakukan pengecekan suhu badan menggunakan termogum. Ini juga sudah dilakukan. Kemudian menyediakan ruang untuk observasi pekerja yang ditemukan memiliki gejala saat dilakukan screening. Kemudian yang kelima, apabila ada pekerja yang memiliki gejala atau demam atau tadi gejala yang sudah saya sebutkan, itu sebaiknya dilarang masuk ya, termasuk juga anak-anak di sekolah. Kemudian mewajibkan pekerja baik sivitas akademika dari TKA Rahma maupun murid-murid dan orang tua itu menggunakan masker atau face shield. Kemudian memasang media informasi untuk mengingatkan para orang tua dan juga guru-guru sivitas akademika di sekitar sekolah untuk
melakukan pembatasan jarak fisik atau social distancing, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, membawa hand sanitizer, serta kedisiplinan penggunaan masker. Dan yang terakhir adalah melakukan pembatasan jarak fisik dan menghindari kerumunan. Kemudian untuk pencegahan dari COVID-19 ini dalam era new normal adalah tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kemudian sering-seringlah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau membawa hand sanitizer saat pergi ke luar rumah. Kemudian tetap berada di dalam rumah apabila tidak ada kepentingan mendesak. Dan jangan terlalu lama berada di ruangan yang tertutup atau ber-AC. Kemudian yang kelima, tidak berwisata atau mudik. Jadi sesuai dengan anjuran pemerintah, maka kita bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Dan jangan lupa tetap memakai masker apabila keluar rumah. Bila perlu, kita juga harus membatasi atau tidak menerima tamu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kualitas udara dengan pengaturan ventilasi yang ada di dalam rumah. Kemudian tetap menggunakan masker. Kemudian bersihkan dan berikan desinfektan secara berkala pada benda-benda yang sering disentuh dan pada permukaan rumah dan perabot seperti meja, kursi, gagang pintu, HP, laptop, dan lain-lain. Kan sekarang kan ibu-ibu dan bapak-bapak sudah memiliki smartphone, itu bisa melihat cara pembuatan desinfektan secara alami, jadi tidak perlu kita repot-repot membeli di apotik atau apa, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah untuk membuat desinfektan. Kemudian menghindari menyentuh wajah, terutama mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Kemudian hindari kerumunan atau social distancing dan tetap menjaga jarak minimal 2 meter. Selain itu juga dengan meningkatkan imunitas diri. Dengan cara apa sih kita bisa meningkatkan imunitas diri? Yang pertama dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang kan sedang tren bersepeda, kemudian berjemur saat pagi hari, kemudian jangan lupa minum air mineral ataupun air putih minimal 8 gelas per hari karena air putih sangat bagus untuk kesehatan kita. Kemudian istirahat yang cukup atau tidur yang cukup, dan bila merasa sedang tidak enak badan ataupun khususnya bagi yang memiliki penyakit komorbid seperti kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung, dan lain-lain, jangan lupa rutin memeriksakan diri ke dokter untuk check up ke dokter. Dan apabila memang dirasa sakit, sebaiknya minum obat secara rutin. Jadi ini juga ada langkah pencegahan setelah kita bepergian dari luar, sebaiknya kita membuang masker yang telah kita pakai, atau apabila maskernya bisa dicuci maka kita cuci. Kemudian lepas alas kaki sebelum masuk rumah, jangan lupa cuci tangan dan cuci kaki. Kemudian letakkan pakaian kotor, kalau bisa juga langsung dicuci. Kemudian segera cuci tangan, menyemprot barang-barang yang ada di rumah dengan desinfektan secara teratur. Kemudian segera pergi ke kamar mandi untuk mandi, atau bila memang tidak memungkinkan untuk mandi, jadi sebaiknya langsung ganti baju dan pakaiannya langsung dicuci. Seperti itu. Ini adalah poster dari rangkuman pencegahan yang tadi telah saya jelaskan. Ini adalah ringkasnya ibu-ibu. Jadi secara ringkas adalah cuci tangan, wajib pakai masker, bawa hand sanitizer, menggunakan uang elektronik, kemudian menghindari berpelukan, social distancing, rajin berolahraga, setibanya di rumah langsung mandi ketika habis keluar rumah, kemudian jangan lupa makan makanan yang bergizi, jika sedang sakit
atau tidak enak badan